itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar gitu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja. Saya tanya, Prof Mahfud MD, menurut Anda sebagai pakar, kira-kira kasus ijazah ini nanti selesainya kapan? Lalu dia balik ke saya, kalau menurut Anda kapan? Saya bilang, kalau menurut saya mungkin akhir 2035. Hitungan dari mana tuh? Sebentar, saya dengar itu. Tapi hitungan dari mana Anda katakan itu? Iya, kurang lebih. Ini kan saya ada politik hukum. Setahun setelah pemilu 2034. Iya, kurang lebih begitu ya. Rezimnya berubah, maksudnya gitu. Saya tanya ke dia. Ke Prof Mahfud mungkin juga bertanya. Saya tanya bercanda. Saya tanya, kalau menurut Prof Mahfud MD gimana? Saya sebetulnya hampir mau jawab yang sama dengan Anda. Ya sekitar awal 2036 lah katanya gitu ya. Nah, yang mau saya katakan sekarang, saya mau melihat substansi kasus, social justice dan bagaimana kita ke depannya. Saya nggak mau Anda yang mahasiswa atau anak-anak saya nanti ijazahnya juga tidak pasti. Jadi saya mau begini. Nah, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, Prof Abdul Muti itu ya. Mereka yang tadi saya sebutkan SPK garis miring sekolah internasional oplosan yang SD, SMP, SMA-nya nggak ada di Amerika, ya sekarang ditindak gitu ya. Nah, lebih jauh lagi, saya mau mengatakan begini, kan memang ada macam-macam cara menyelesaikannya tadi. Tapi kadang-kadang yang suka timbul pertanyaan saya, oke lah ya, kalau peraturan apakah ditandatangani atau tidak di ijazahnya, kemudian ada tanggalnya atau tidak. Katanya beda-beda antara universitas dan kelaziman dari tahun ke tahun. Tapi kan kemudian saya bayangkan juga salah menyebut pembimbing skripsi misalnya. Itu kan agak masalah juga itu loh maksudnya. Kenapa salah ya gitu. Nah, terus kemudian ada juga misalnya itu apa pemusnahan dokumen tertentu. Saya juga jadi mikir kenapa ada ya gitu. Nah, karena itu saya kan tidak beranilah mengusulkan sampai ke level Pak Jokowi karena kan ini masih berlangsung, ya kan? Yang saya mau usulkan bagi teman-teman semua yang mungkin hidup di zaman berbeda, mumpung pembimbingnya masih hidup, mumpung dekannya mungkin masih hidup, minta tanda tangannya, minta tanggalnya gitu ya, supaya saling melengkapi. Sehingga ke masa depan kita nggak ada lagi gugat-gugat ini. Saya malah mau mengusulkan juga bagi Anda mungkin yang belum sempat atau diragukan ya, nggak berani mengusulkan ke orang tertentu, tapi secara umum mungkin bisa juga loh sekarang ini menyelesaikannya dengan menulis jurnal. Di Sinta 6 misalnya, Sinta 6 sajalah gitu. Maksudnya maksudnya Pak Jokowi diminta nulis jurnal. Enggak, saya nggak menyebut nama siapapun. Supaya jelas. Usulan saya supaya kalau itu selesai, yang lain lah sama-sama ya. Kalau itu selesai, bisa keluar juga ijazah untuk proses-proses yang lengkap, yang menjembatani kepastian ke masa depan, sama sekaligus juga social justice tadi. Ada cara-caranya sebelum kita sampai minta Pak Prabowo, Bapaklah yang menyelesaikan. Mungkin Bapak menyelesaikan dalam konteks politik hukum, tapi rasa keadilan sosialnya, yang tadi loh salah nyebut pembimbing, atau yang begitu-gitu mungkin nggak hilang. Jadi saya mencoba menggabungkan antara bagaimana kita menjaga ke masa depan, sama apa yang bisa dilakukan pada saat ini. Nah, satu lagi sekarang, kalau katakanlah badan publik yang ditunjuk itu adalah pengadilan gitu ya, Prof ya, misalnya. Saya bayangin ya di pengadilan itu ya, saya nggak tahu nih, pengadilannya terlaksana tahun berapa, 2033 atau berapa lah gitu ya. Nggak bisa cepat, bisa enggak lah ya, tergantung lah gitu. Nah, nanti di situ kedua belah pihak akan menyajikan ahli kan. Ya, karena untuk membahas yang tadi nih, tanah merah Anda nanti umurnya sudah topi merah ya, topi merah. Anda usianya udah berapa tuh kalau ditambah 8 atau artinya ada orang dari kedua belah pihak yang sama-sama berkompeten. Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan. Betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi menyindir nih. Bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada langsung ke sana. Kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Yang dibilang ijazah Jokowi. Gimana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak memang bukan ngasih kan scanning. Iya, bukan. Kan kasihan juga Aiman. Tadi kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Ternyata bukan aslinya. Asli just scanning. Persis saya. Saya beranggapan. Ya kan? Saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah, sudah enggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang udah habis waktu ya udah saja. Itu tidak ada
jawaban yang Oke, baik. pasti. Oke, siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Prof. Gayus nih yang terakhir ya. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini, teman-teman. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, yaitu mengenai dugaan ijazah palsu dari Presiden yang ke-7, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, di mana kasus dari ijazah palsu ini masih belum ada penyelesaian dari para penegak hukum, teman-teman. Nah, namun dalam hal ini juga, teman-teman, masyarakat bertanya-tanya kenapa serumit dan sesulit ini untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu dari mantan Presiden Pak Jokowi Dodo ini. Nah, sehingga mereka mengatakan di sini, Jokowi, apa enak namamu disebut rakyat karena kamu bikin rusak NKRI ini. Termul makin ketahuan begonya. Negara sebesar ini mengapa sulit untuk membuktikan ijazah Jokowi? Ada apa? Negara ini bukan hanya milik penduduk. Jawab, salam kebangsaan. Masih palsu, kirain sudah asli. Si Azwan ini kapasitasnya sebagai apa? Nah, lanjut lagi. Tangkap, saya yang bikin ijazah palsu dan yang menggunakan itu sama saja pembohong. Termul memang sudah sangat bobrok, otaknya tidak mau tunjukkan ijazah, ngotot terus. Harusnya Jokowi lah segera dijemput paksa oleh aparat, jangan cuma dijadikan tontonan doang, malu sama negara luar. Andi Azwan, kamu itu membela yang salah, bukan yang benar. Kamu membela yang salah, apa tidak berdosa terus-menerus berbohong? Saya yakin bahwa kamu tahu bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu, tapi kamu dapat sesuatu yang fantastik, maka kamu membela orang pembohong. Relawan Jokowi si Andi emang benar-benar otaknya kosong. Sudahlah, Bang Aiman, jangan kamu undang orang seperti ini lagi karena hanya merusak suasana saja. Kasihan kalau tidak diundang, hilang mata pencahariannya. Betul, jangan diundang lagi. Tidak pernah ada orang sampai diomongin sana sini dan omongan yang sifatnya omelan. Baru ini sedunia ada, hebat sekali. Bongkar bang sampai tuntas. Nah, lanjut lagi. Kalau Prabowo tidak bertindak, semakin hancur negara Indonesia ini. Kalau ngeyel itu orang yang salah, emang dibayar untuk ngeyel. Nah, lanjut lagi. Kalau kita rakyat membiarkan mereka bebas mempublikasikan kebohongan, maka Jokowi tidak akan tersentuh. Kita harus membela pelajaran jalanan untuk salah satu petinggi Termul sampai mampus. Saya yakin Termul lain akan ciut nyalinya. Kasus ijazahnya Jokowi hanya bisa diperdebatkan karena buang-buang waktu, tidak bisa diputuskan oleh pengadilan. Ijazahnya asli ataupun palsu, di Konoha tidak ada sejarahnya. Mantan presiden diadili dan divonis hukum penjara di Korea dan Jepang. Presiden dan PM bisa diadili dan dipenjara. Penjara seumur hidup dengan keliling, lupa di 34 provinsi, per bulan dipindah penjara dengan kewalahan ketat juga di bawah pengawasan Gus Nur dan juga Bambang Tri, terakhir di Nusa Kambangan untuk selamanya. Kalau ijazah Jokowi tidak akan beris walaupun Joko lumpuh, sebab penegak hukum kita sudah jadi melek. Joko harap maklum, Pak Prabowo pun masih di bawah Jokowi Dodo. Tahu apa kau si Azwan tentang asal atau palsu ijazah Joko Widodo? Fotonya Bung Gajali, lihat fotonya abal-abal.
Effendi tidak pakar apa itu tidak jelas, ngomong apa tidak gampang, belain orang yang diduga salah, akhirnya selalu bohong terus. Nah teman-teman, dalam hal ini, dalam komentar-komentar para netizen dalam hal ini teman-teman, yaitu mengenai dugaan ijazah palsu dari mantan presiden yang ke-7 ini, yaitu Pak Joko Widodo ini, kita telah mendengar tadi bahwa di dalam komentar para netizen mengatakan kunci utama dalam hal ini juga teman-teman termasuk Pak Prabowo, karena yang berkuasa di negara saat ini adalah presiden, yaitu Prabowo. Dengan itu mereka mengatakan kalau Pak Prabowo kurang tegas dalam hal ini, maka tidak ada penyelesaian dari para penegak hukum dalam hal ini, karena semua kepolisian dalam hal ini kurang tegas untuk menyelesaikan kasus ijazah dari Pak Joko Widodo ini. Nah, dengan itu masyarakat mengatakan bahwa mereka yakin jika Pak Prabowo Subianto tegas dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah kasus ini, maka masyarakat yakin bahwa masalah ini cepat-cepat selesai dan juga bangsa dan negara ini aman tanpa ada masalah dengan masalah kasus ijazah palsu ini. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan para masyarakat atau netizen dalam menanggapi dugaan ijazah palsu yang barusan kita tonton melalui video ini teman-teman. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin mau memberikan tanggapan, silakan.